kokse terdiri dari 3 tulang. Yang paling depan ini adalah os ilium. Yang kedua di middle ini os pubis. Yang paling belakang ini adalah os isium. Ilium, pubis, isium. Kemudian os ilium. Di os ilium ada bentukan seperti sayap, namanya alaeosis ilium, di mana ada 2 tuber. Ya, yang depan besar adalah tuber kokse, yang kecil belakang adalah tuber sakrum. Tuber kokse dan tuber sakrum dihubungkan sama crista iliaca. Tuber kokse, tuber sakrum, crista iliaca. Kemudian di alaeosis ilium ada 2 permukaan. Ini yang lateral ada acetabulum, ini yang medial ada os pubis. Yang di lateral ada permukaan namanya facies glutealis. Facies glutealis. Nanti kalau ada garis namanya linea glutealis. Kemudian kalau yang di medial ada 2 permukaan. Yang dekat tuber kokse yang sini halus namanya facies sacropelvina. Kalau yang di tuber sakrum dia kasar namanya facies auricularis. Nah, kemudian dipisahkan sama sebuah garis ini namanya linea iliopectineal. Kemudian kita turun ke bawah ke os pubis. Di os pubis nanti ada bentukan yang menonjol. Ini namanya tuberculum pubicum dorsalis, adanya di hewan jantan. Depan sini pecten osis pubis. Kalau yang ke sini namanya adalah eminentia iliopubicum. Ini ada lubang yang besar namanya foramen obturatorium. Kalau sulcusnya atau alurnya ini adalah sulcus obturatorium. Di sebelah lateral terdapat bentukan acetabulum. Ada 2 permukaan. Yang tepi ini namanya facies lunata. Kalau yang tengah legok namanya fossa acetabuli. Kemudian di atasnya acetabulum sini bagian lateral ada bentukan namanya tuberculum soadicum. Kemudian ini ada os isium. Di os isium ada ini namanya tuber isiadica. Kalau ini tabula isiadica atau tabula osis isium. Kemudian ini membentuk irisan. Yang besar ini namanya adalah incisura isiadica mayor. Kemudian ada peninggian spina isiadica. Kalau yang ini incisura isiadica minor. Kemudian ke os femur. Os femur. Os femur kaputnya dia lingkaran penuh, menonjol kayak bola. Kemudian kalau yang ini adalah os femurnya kuda. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada kaput femur. Di kaput femur nanti ada legok ini namanya fovea capitis osis femuris. Kemudian di sampingnya kaput femur ada namanya trochanter mayor. Pada kuda trochanter mayornya terbelah. Ini ada belahannya namanya incisura trochanterica. Kemudian bawahnya trochanter mayor, yang ini adalah trochanter tertius khas pada kuda. Kalau yang di bawah kaput bawahnya ini adalah trochanter minor. Kemudian antara trochanter mayor dan trochanter tertius ada ada tepian tajam namanya crista intertrochanterica. Kalau di baliknya trochanter mayor yang ini ada legok, namanya adalah fossa trochanterica. Kemudian turun ke bawah, di sini kakinya os femur ada 2 bagian. Yang depan kayak katrol ini namanya trochlea. Kalau yang belakang ini bungkul ini namanya condylus. Oke. Kemudian kalau ada kaput berarti dia medial, berarti ini condylus medialis. Kalau ada trochanter tertius dan trochanter mayor berarti dia yang lateral, berarti ini condylus lateralis. Di condylus lateralis terdapat nih suatu sobekan namanya adalah fossa musculi poplitea. Kalau antara condylus lateralis dan trochlea bagian lateral ini ada fossa extensoria. Kalau pada sapi os femurnya dia tidak mempunyai trochanter tertius. Jadi ini ada kaput, dan ini ada trochanter mayor. Di sini ada trochanter minor. Kemudian antara trochanter mayor dan trochanter minor ada yang menyelang, ini namanya crista intertrochanterica. Kalau legoknya yang dalam ini fossa trochanterica. Kalau bagiannya sama. Kalau ada trochanter minor, ini berarti ini medial. Kalau ada trochanter mayor berarti lateral. Oh iya, tadi kelupaan, di lateral ada ini legok namanya fossa supracondyloidea atau supracondylaris. Fossa supracondylaris. Di tepi-tepinya ada
seperti benjolan kecil namanya tuberositas supracondylaris. Sama kalau yang lateral, di kondilus lateralis ada fossa musculipoplitea. Kalau yang di sini ada fossa extensoria. Terus ini di antara kondilus ini ada alur namanya sulcus intercondylaris. Kalau legoknya namanya fossa intercondylaris. Kalau alur sulcus intercondylaris, kalau legok berarti fossa intercondylaris. Kemudian sekarang kita ke os tibia dan fibula. Tibia yang besar, fibula yang kecil. Oke, bentukannya seperti segitiga. Yang depan satu ini yang depan namanya tuberositas tibialis. Kalau yang dua belakang ini yang belakang flat. Oke, yang belakang ini adalah kondilus. Kalau ada os fibula, berarti ini adalah kondilus lateralis. Kalau nggak ada os fibula, berarti ini adalah kondilus medialis. Di tengah-tengahnya membentuk peninggian yang ini, namanya adalah spina tibialis. Kalau yang ini, tulang rawatnya namanya meniscus. Oke, ini tadi tuberositas tibialis, ada alur di tuberositasnya, ini namanya sulcus tuberositas tibialis. Turun ke bawah ada tepian tajam, ini namanya crista tibialis. Oke, bagian lateral ada os fibula. Ini ada space atau jarak antara os tibia dan os fibula, namanya spatium interoseum cruris. Kalau yang bagian lateral antara tuberositas tibialis dan kondilus lateralis ada alur namanya sulcus extensoria. Sulcus extensoria antara tuberositas tibialis dan kondilus lateralis. Kemudian kalau di antara kondilus berarti di belakang, oke, ini ada irisan namanya adalah incisura poplitea. Incisura poplitea. Turun ke bawah ada garis-garis, ini namanya linea poplitea. Sekarang ke kakinya tibia fibula. Ada mata kaki ya. Kalau ada os fibula berarti ini adalah malleolus lateralis. Kalau di sini nggak ada os fibula berarti di sini adalah malleolus medialis. Kalau ke sini ada persendian. Dua yang di tepi ini adalah alur. Alurnya namanya sulcus articularis. Tengah-tengahnya dari intermedius. Tapi dari intermedius ada legok namanya fossa synovial. Oke. Sekarang kita ke os tarsal metatarsal. Os tarsal metatarsal. Ini juga metatarsal. Nah, sekarang dilihat os tarsal itu ada 3 tulang. Yang paling tinggi ini namanya adalah os calcaneus. Os calcaneus punya bungkul. Ini bungkul namanya adalah tuber calcaneus atau tuber calcis. Kemudian di belakang ini ada alur. Dekatnya os calcaneus ini adalah sustentaculum tali. Kemudian os yang kedua yang seperti katrol ini adalah os talus. Kalau bentukannya namanya trochlea tali. Os yang terakhir, os tarsal itu ini yang nomor 49 ini, kecil. Di bawah di tengah sini namanya adalah os tarsus sentral. Kalau yang panjang ini adalah os metatarsal. Os metatarsal bawahnya sama kayak metakarpal, punya kondilus. Di kondilus di tengah-tengahnya ada crista sagittalis. Kalau kondilusnya satu berarti miliknya kuda. Nah, berbeda kalau sama yang ini. Ini kondilusnya 2, berarti ini miliknya ruminansia. Ini kondilus metatarsal. Jangan lupa kondilus metatarsalnya. Tengah-tengahnya kondilus ada alur namanya sulcus intercondylaris. Kalau di badannya os metatarsal ini ada alur yang panjang namanya sulcus longitudinal. Oke. Ini ada lubang namanya foramen nutrisia. Ini juga lubang foramen nutrisia. Sekarang ke ossa digiti. Ossa digiti yang bawah ini ya. Ini os metakarpal kalau ini. Yang dilihat ini aja ya. Ini sebenarnya kaki depan. Cuma karena preparatnya kita adanya ini pakai yang ini. Ossa digiti bagiannya sama yang depan atau belakang. Yang paling panjang ini namanya os pompedal. Kalau yang di tengah kecil namanya os koronal. Kecil. Hampir nggak kelihatan di sinilah. Pas kedua kecil ya. Kalau yang ketutupan kuku namanya os ungulare. Kukunya yang hitam ini namanya corium. Oke. Kemudian di belakang ada ini
pengganjalnya kecil ini yang di atasnya os kompedal kan kompedal. Di tepian yang atas bagian belakangnya ada osa sesamoid proksimal. Kalau pada sapi, os sesamoid proksimalnya ada 4. Terus di bawahnya atau di baliknya os coronale, di baliknya sini ada os sesamoid distal. Os sesamoid distal karena coronalenya rumensia kan 2, berkuku belah. Berarti os sesamoidnya jumlahnya ada 2. Oke, kalau pada kuda kan dia gak berkuku belah. Berarti yang sesamoid proksimalnya ada 2, yang sesamoid distalnya pada kuda cuma ada 1. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.